Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, hari ini kita akan bahas materi kimia larutan bersama saya di Tentor Kimia Indonesia. Baik, kita akan mulai materi ini dengan memahami definisi dari suatu larutan. Larutan adalah campuran homogen dua atau lebih dari suatu pelarut dan zat terlarut. Jadi, jika ada dua atau lebih zat bercampur membentuk campuran yang homogen, maka akan disebut sebagai larutan. Selanjutnya adalah definisi dari konsentrasi. Konsentrasi ini adalah besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan melalui perbandingan antara pelarut dan zat terlarutnya. Konsentrasi ini digunakan dalam perhitungan kimia. Adapun satuan konsentrasi dapat dituliskan dalam berbagai kondisi. Yang pertama, satuan dari konsentrasi yaitu tentang persen massa atau persen M per M. Merupakan massa suatu zat dalam 100 gram larutannya. Persamaan rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut. Persen zat terlarut sama dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan dikalikan 100%. Atau persen zat pelarut sama dengan massa zat pelarut dibagi massa larutan dikalikan 100%. Intinya rumus persen massa per massa dituliskan sebagai massa zat dibagi massa sampel atau massa total dikalikan 100%. Yang kedua, satuan konsentrasi tentang persen volume, persen V per V, yaitu volume suatu zat dalam 100 ml larutannya. Persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. Persen volume zat terlarut sama dengan volume zat terlarut dibagi volume larutan dikalikan 100%. Persamaan persen volume per volume sebenarnya sama dengan persen M per M. Hanya saja di sini yang digunakan adalah volume. Yang ketiga adalah persen massa per volume, persen M per V, yaitu massa zat dalam 100 ml larutannya. Persen M per V zat terlarut sama dengan massa zat terlarut dibagi volume larutan dikalikan 100%. Hubungan persen massa atau persen volume dengan ppm atau BPJ. ppm adalah part per million, BPJ adalah bagian per juta. Merupakan jumlah gram atau mili zat terlarut dalam 10⁻⁶ gram atau mili larutannya. Persamaan ppm di sini dapat dituliskan sebagai berikut. ppm sama dengan massa zat dibagi massa campuran dikali 10⁻⁶. Persamaan ini sebenarnya sama dengan persen massa, hanya saja di sini pengalinya berbeda. Persen massa pengalinya 100, sedangkan ppm pengalinya 10⁻⁶. Maka dapat dituliskan persamaannya ppm per 10⁻⁶ sama dengan persen massa dibagi 100. Begitu juga dengan ppm jika kondisinya pada kondisi volume. ppm sama dengan volume zat dibagi volume campuran dikalikan 10⁻⁶. Maka persamaannya adalah ppm per 10⁻⁶ sama dengan persen volume dibagi 100. Soal dan pembahasan. Berapa gram emas yang diperoleh dari 25 ton batuan mineral yang mengandung 12 ppm emas? Maka kita tuliskan persamaan ppm-nya, yaitu ppm sama dengan massa zat dalam satuan gram dibagi massa total campuran dikali 10⁻⁶. Diketahui kadar emas sebanyak 12 ppm sama dengan massa zat emas dalam satuan gram dibagi total berat batuan yaitu sebanyak 25 ton. Kita konversi ke dalam gram dikali 10⁻⁶, kemudian dikalikan 10⁻⁶. Maka 10⁻⁶ ini kita coret, maka diperoleh massa zat emas dalam satuan gram sebanyak 300 gram. Satuan konsentrasi yang keempat adalah fraksi mol, yaitu perbandingan antara konsentrasi mol zat terlarut atau pelarut terhadap larutannya. Fraksi mol dituliskan sebagai XT atau fraksi mol zat terlarut sama dengan mol zat terlarut dibagi mol total atau mol terlarut ditambah mol pelarut. Dan fraksi mol zat pelarut sama dengan mol zat pelarut dibagi mol total atau mol terlarut ditambah mol pelarut, di mana fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut nilainya sama dengan 1. Soal dan pembahasan.
Larutan NaOH Mr sama dengan 40 dibuat dari 4 gram NaOH dan 360 gram air. Hitung fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut. Langkah penyelesaiannya yaitu kita tentukan zat terlarut dan zat pelarutnya. Di sini NaOH sebagai zat terlarut dan air sebagai pelarutnya. Setelah itu kita masukkan persamaan rumus dari fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut, di mana fraksi mol zat terlarut nilainya sama dengan mol zat terlarut yaitu 4 gram NaOH dibagi Mr sama dengan 40 dibagi mol zat terlarut 4 dibagi 40 ditambah mol zat pelarut yaitu 360 gram air dibagi Mr air sama dengan 18. Maka fraksi mol zat terlarut sama dengan 0,005. Selanjutnya nilai dari fraksi mol zat pelarut sama dengan mol zat pelarut 360 gram air dibagi Mr air sama dengan 18 dibagi mol zat pelarut 4 dibagi 40 ditambah mol zat pelarut 360 dibagi 18, maka fraksi mol zat pelarut diperoleh 0,995. Nilai fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut jika dijumlahkan akan diperoleh nilai sama dengan 1. Satuan konsentrasi yang kelima adalah molalitas yang dilambangkan sebagai M kecil, merupakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Di sini pelarutnya dalam satuan massa. Persamaan rumus molalitas sama dengan mol zat terlarut dibagi massa pelarut dalam satuan kilogram, atau dapat dituliskan sebagai molalitas sama dengan massa zat terlarut dalam satuan gram dibagi Mr zat terlarut dikalikan 1000 dibagi massa pelarut dalam satuan gram. Soal dan pembahasan. Larutan gliserin C3H5OH 3 kali dibuat dengan melarutkan 46 gram senyawa tersebut dalam 100 gram H2O. Tentukan molalitas larutan gliserin tersebut dengan data ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, O sama dengan 16. Langkah penyelesaiannya adalah persamaan rumus molalitas sama dengan massa zat terlarut dibagi Mr zat terlarut dikali 1000 dibagi massa pelarut. Di sini massa zat terlarut sebanyak 46 gliserin dibagi Mr zat terlarut dari C3H5OH 3 kali yaitu 92 dikali 1000 dibagi massa pelarut H2O sebanyak 100 gram. Maka diperoleh nilai molalitas larutannya sebesar 5. Satuan konsentrasi yang keenam adalah molaritas yang dilambangkan sebagai M besar, merupakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Di sini, satuan dari larutannya adalah volume. Persamaan rumusnya adalah molaritas sama dengan mol zat terlarut dibagi volume larutan dalam satuan liter, atau dapat dituliskan sebagai milimol zat terlarut dibagi volume larutan dalam satuan mililiter. Molaritas juga dapat dituliskan sebagai massa zat terlarut dalam satuan gram dibagi Mr zat terlarut dikali 1000 dibagi volume larutan dalam satuan mili. Soal dan pembahasan. Larutan gliserin C3H5OH 3 kali dibuat dengan melarutkan 46 gram senyawa tersebut dalam 100 mili H2O. Tentukan molaritas larutan gliserin tersebut dengan data ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, O sama dengan 16. Langkah penyelesaiannya adalah kita tuliskan persamaan molaritas sama dengan massa zat terlarut dibagi Mr zat terlarut dikalikan 1000 dibagi volume larutan dalam satuan mili. Molaritas sama dengan massa zat terlarut dari 46 gliserin dibagi Mr gliserin C3H5OH 3 kali sama dengan 92 dikali 1000 dibagi volume larutan H2O sebanyak 100, maka akan diperoleh nilai molaritas larutan sama dengan 5. Hubungan persen massa dengan molaritas. Hubungan persen massa dengan molaritas, persamaan rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut. M sama dengan
persen larutan dikali rho dikali 10 dibagi mr, di mana m sama dengan kemolaran, persen sama dengan persentasi larutan, rho sama dengan massa jenis larutan, mr sama dengan massa molekul relatif zat terlarut. Soal dan pembahasan. Pada label sebuah botol bertuliskan HNO3 63% massa dengan massa jenis 1,3 gram per mili, mR HNO3 sama dengan 63. Maka molaritas larutan tersebut adalah. Langkah penyelesaiannya adalah tuliskan persamaan rumus hubungan antara persen massa dengan molaritas. M sama dengan persen larutan dikali rho dikali 10 dibagi mR. Maka molaritas sama dengan persen larutan sama dengan 63 dikali massa jenis larutan 1,3 dikali 10 dibagi mR senyawa sama dengan 63. Maka molaritas larutan sama dengan 13. Pengenceran larutan. Pengenceran adalah penambahan pelarut air ke dalam larutan yang sudah ada. Pada pengenceran, jumlah mol zat terlarut tidak berubah, sedangkan konsentrasi molaritas akan berubah. Persamaan pengenceran dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu mol awal sama dengan mol akhir, maka M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Soal dan pembahasan. Ke dalam 250 ml larutan KCl 2 molar ditambahkan 150 ml air. Tentukan molaritas larutan sekarang. Langkah penyelesaiannya adalah tuliskan rumus pengenceran, yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1 adalah molaritas larutan sebelum ditambahkan air, yaitu 2. V1 adalah volume sebelum ditambahkan air, yaitu 250, sama dengan M2 adalah molaritas setelah ditambahkan air. V2 adalah volume setelah ditambahkan air, yaitu 250 ditambah 150. Jadi 500 sama dengan M2 kali 400. Maka M2 atau molaritas setelah ditambahkan air adalah 1,25. Molaritas campuran. Pada pencampuran beberapa larutan sejenis, mol zat terlarut dan volume akan berubah. Persamaan rumus molaritas campuran adalah molaritas campuran sama dengan mol total dibagi dengan volume total. Soal dan pembahasan. Tentukan molaritas campuran dari larutan 50 ml larutan KNO3 8 molar dicampur dengan larutan 150 ml KNO3 1,2 molar. Langkah penyelesaiannya adalah: pertama, tuliskan persamaan molaritas campuran, yaitu mol total dibagi dengan volume total. Selanjutnya, molaritas campuran MC sama dengan mol 1 M1 kali V1 ditambah mol kedua M2 kali V2 dibagi dengan volume total V1 ditambah V2. Maka molaritas campuran MC sama dengan 8 dikali 50 ditambah 1,2 dikali 150 dibagi volume total 50 ditambah 150. Maka mol total diperoleh 580 dan volume total diperoleh 200, maka molaritas campuran diperoleh 2,9. Baik, terima kasih sudah menonton. Cek juga video lainnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, komen, like, and share ke teman-teman kalian ya. Thank you.